setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan memuliakan Tuhan Yesus yang sangat baik. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Mari Bapak dan Ibu sama-sama angkat pujian ini dari awal. Sepakat nyatakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Rasakan kasih-Nya, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup. Sepakat katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan syukur-Mu sebagai tanda balasan-Mu buat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami dapat menghadap Engkau di Gunung Kudus-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu mengatasi sakit penyakit kami. Kebaikan-Mu mengatasi masalah kami. Kebaikan-Mu mengatasi sakit hati kami. Kebaikan-Mu mengatasi akar pahit kami Tuhan. Kami mau membalas hanya dengan mengagungkan-Mu.
kekecewaan kami. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami tinggikan, kami muliakan Yesus Kristus Tuhan. Ya rabata sikira bata syandala rabayabo. Sampai saat ini Tuhan, kami saksikan Engkau yang paling setia, Engkau yang tidak pernah menolak kami. Bahkan di dalam segala kelemahan kami, bahkan di setiap dosa kami ya Tuhan, Kau takkan pernah menolak kami. Terima kasih banyak. Oh ya rabatas ya karabalarabara ya bo. Ya rabatas ya nalarabatas ya ka. Ya rabatas ya nalarabaya bo. Ya rabatas sikira batas ya nalarabatas ya ka. Ya rabalarabara. Sambil merasakan kasih Tuhan mengalir, buka hatimu dengan lembut, katakan Tuhan, jamah aku Tuhan, jamah aku Tuhan. Dengan lembut Bapa, dengan lembut sentuh hati kami. Dengan lembut minta pada Yesus, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Ya rabatas yandala rabatas yaka. Iribatas yaka rabala rabara labara labara. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Iribatas yaka rabatas yandala rabatas yaka. Iribatas yaka rabala rabara labara 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 labara. Ya boy ya rabatas yande. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kami diubahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya rabatasya ndalarabaya-bo. Ya rabatasya ndalarabatasya ka. Ya rabatasikiravaya-bo. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will see your praise, oh Lord, oh Lord. Sambil mengangkat kedua tanganmu, praise His name, oh praise His name of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise, oh Lord, oh Lord. Sambil bangkit berdiri, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Katakan oh praise, oh praise the, come on, of the Lord, praise His
Benar Tuhan, selamanya kami tinggikan Engkau. Selama-lamanya kami muliakan nama Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami. Setiap umat Tuhan yang siap bertepuk tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan penuh semangat sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang. Tepuk tangan yang panjang. Sambil menatap ke surga, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Sorakan Yesus dahsyat. Sepakat Bapak Ibu yang merasa Yesus dahsyat boleh lambaikan tangannya. Saya rindu sambil tepuk tangan Bapak Ibu ikuti sorak-sorak saya. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Mari bertepuk tangan bersukacita. Sambil senyum dong kanan kirinya. Kita mau bersukacita. Sebab kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan. Kasih Allah. Berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Dengan penuh sukacita katakan. Dengan sukacita ku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir Jemaat Tuhan, katakan kasih Allah. Kasih Allah. Rasakan rahmatnya. Sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Salah katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai yes. memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi, sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Yuk sama-sama bertepuk tangan di atas kepala memuliakan Tuhan. Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi Bapak dan Ibu. Yes. Sepakat, katakan pujian ini. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi. Jemaat Tuhan saja, katakan dengan sukacita, dengan nyanyi bagi. Sama-sama yuk, penuh sukacita katakan. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia,
Bapak Ibu, colek kanan kiri depan belakang, katakan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Karena yang percaya Yesus sayang Bapak Ibu siapa? Yang percaya Yesus mengasihi Bapak Ibu siapa? Lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang sangat mengasihi. Yesus sayangku. Coba lihat dulu kanan kirinya. Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Tunjuk temannya. Yesus sayangku. Tunjuk dirinya. Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Tepuk tangan itu joget sama-sama. Haleluya. Tangan boleh ke atas, nikmati hadirat Tuhan. Seka-seka yo, seka-seka, kiri kanan, putar badan, puji Tuhan. Seka-seka yo, seka-seka, kiri kanan, putar badan, puji Tuhan. Katakan kanan kiri. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang. Sebentar, pemusik. Mungkin ada yang baru tahu lagunya. Seka-seka kalau nggak salah artinya menari Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita diajak menari yuk, berarti memang harus digoyangkan badannya. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Oke, sama-sama kita menari di hadapan Tuhan. Haleluya. Seka-seka yo, asik. Kiri kanan putar. Puji Tuhan. Sekali lagi seka-seka yo. Seka-seka yo. Kiri kanan. Bapak Gembala sudah muter. Jemaat
Coba lihat kanan kiri. Sayang kamu juga. Sayang kamu juga. Tunjuk 5 orang. Sayang kamu juga. 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 Tepuk tangan untuk kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Puji nama Tuhan Bapak dan Ibu. Tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan kita yang pertama. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Sebab kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kini tiba saatnya tangan-tangan manis umat-Mu akan berkorban. Melalui persembahan yang pertama, kami percaya Engkau yang akan balaskan berlipat kali ganda. Engkau yang akan memberkati pekerjaan umat Tuhan. Engkau yang akan memberkati usaha umat Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong dan membuatnya berhasil. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami siap memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak dan Ibu, dimulai dari sebelah kanan saya. Maju ke depan secara teratur. Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kembali, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Singing, oh my life, all my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness, singing all my life, all my life You have been faithful. All my life You have been so, so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Singing
I will sing of the goodness. Singing, I will sing. I will sing of the goodness of God. Engkau baik Tuhan. Yes. Engkau teramat-amat baik Tuhan Yesus. Yes. Kami ada semua karena Engkau. Yes. Angkat tangan kita. Sembah Dia. Terima kasih. Katakan Kau baik. Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau baik. Kami datang kepadamu. Sungguh baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Kau nyanyi. Kami Kami mau datang menyanyikan menyembah. kebaikan-Mu. Selalu baru tiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih banyak. Haleluya. Oh, ya rabatas yandala rabatas. Ya rabatas sikira batas yandala. Ya rabatas yandala rabatas yaka. Kiri batas yandala rabatas yaka rabala rabatas. Ya rabatas yandala rabayamo. Ya rabatas yaka rabala 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 rabala. Jesus. Haleluya. Kami merindukan lawatan-Mu Roh Kudus. Kami ada di rumah-Mu. Jamah kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Engkau baik. Engkau amat baik. Engkau sangat-sangat baik. Oh ya Rabba. Shikaradadada. Batas syakara balara barala baraya. Oh ya Rabba. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah melawat setiap kami semua. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Engkau. Engkau pasti hadir, bahkan bersemayam, bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Sia-sialah ibadah kami tanpa kehadiran-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau memenuhi setiap kami semua. Bahkan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau menjamah, bahkan Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Engkau berikan damai sejahtera kelegaan. Bahkan kami percaya, waktu kami pulang beda saat kami datang. Kami pulang membawa damai sejahtera. Amin. Mendapatkan kekuatan, Yes. mendapatkan Tuhan, damai sejahtera pada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu, kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu. Untuk kami dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk kami diajar lewat kebenaran firman Yes. Tuhan. Urapi hamba-Mu. Dan setiap kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan, Amin. berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Semua karena Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tetapi semua karena Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kita sudah berada di minggu pertama di bulan Mei. Tanpa terasa sudah 4 bulan kita melewati tahun 2026 dan kita memasuki bulan yang kelima. Bahkan bulan depan kita sudah semester pertama di tahun 2026. Amin. Tanpa terasa sebentar lagi kita tinggal 7 bulan lagi kita sudah merayakan Natal kembali di tempat ini. Haleluya. Luar biasa, waktu begitu cepat. Bahkan tadi saya bilang di ibadah pertama, kayaknya ini seingat saya ini belum lama kayak masih jadi bocah gitu. Ya kan, masih jadi bocah, masih suka main kelereng, main tokdal, ya nggak ngerti lah anak generasi stroberi nggak akan ngerti. Ya kan, main galasin, ya kan. Tapi tahu-tahu sekarang udah 50-an umur saya. Haleluya. Dan saya percaya ini mungkin ibarat matahari, saat ini saya udah mungkin sekitar pukul 1, pukul 2. Amin. Nanti udah umur 80 tuh udah mulai memasuki maghrib gitu. Haleluya. Siapa di sini udah umur 70? Oh, Koapen. Pak Edi? 65 udah jam 3 sore. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi akan malam. Amin. Haleluya. Tapi mari, biarlah di sisa hidup kita ini, kita mau jangan salah melangkah. Yang mengerti amin. Sebab keputusan yang kita ambil, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Keputusan ataupun langkah yang kita ambil sekali lagi, itulah yang akan menentukan hari depan kita. Yang mengerti katakan amin. Maka dari itu hari ini tema firman Tuhan adalah melakukan yang disukai Tuhan. Manusia itu punya kehendak bebas. Yang mengerti kata amin. Free will, punya kehendak bebas. Maka tadi saya katakan, kita bisa mengambil keputusan sesuai kehendak kita. Kita bisa mungkin ke kiri, bisa mungkin ke kanan. Dan semuanya akan menentukan. Tapi hari ini, sekali lagi, biarlah keputusan kita bukan berdasarkan insting kita, ego kita. Tapi biarlah berdasarkan tuntunan hikmat daripada Roh Kudus yang mengerti kata amin. Oh iya, saya katakan sekali lagi,
penyesalan itu bukan di awal, tetapi selalu ada di bagian akhir. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Gara-gara kita salah ambil keputusan. Dan hari ini biar setiap kita semua, apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuat, biarlah semuanya menyenangkan Tuhan. Amin. Oh iya. Sekali lagi, manusia itu punya kehendak bebas. Bebas memilih, bebas menentukan. Tuhan tidak paksa. Tetapi kalau kita ingin melihat, kita terus bahagia bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Kita sudah diberikan satu arahan, yaitu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu acuan hidup kita. Dan kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan saya percaya masa depan kita menjadi masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Galatia pasal 1 berkata seperti ini ayat ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekali lagi ayatnya berkata, ini buat kita semua, termasuk buat saya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Perlu kita renungkan hari ini. Yang mengertikan amin. Seringkali kita berusaha untuk menyenangkan manusia. Menyenangkan atasan. Padahal perintahnya adalah melanggar. Perintahnya adalah salah. Atau bicara masalah hobi. Contoh yang sederhana hari ini. Ini kan punya kehendak bebas kita semua. Tapi hari ini hadir di rumah Tuhan adalah pemenang. Yang mengerti amin. Kenapa? Kita mengambil keputusan yang benar hari ini. Yaitu keputusan yang menyukakan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan. Padahal di luar sana masih berapa banyak orang yang tidak punya waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Dengan berbagai macam alasan. Mungkin sedang ada acara agenda touring. Nggak enak kan, udah dikasih tahu sama teman sejak 1 bulan yang lalu. Mau diajak touring. Ajak kumpul bersama, makan bersama. Menyenangkan sahabat. Menyenangkan manusia. Padahal itu tidak menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki, kuduskanlah hari Sabat. Kita harus berada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan kita enggak seharian full. Di tempat ini sekitar 1,5 sampai dengan 2 jam kita di rumah Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dan tadi sudah saya katakan, keputusan kita akan menentukan masa depan kita. Berapa banyak orang gak punya waktu ke rumah Tuhan. Bahkan ibadahnya ada juga yang cuma setahun sekali. Waktu Natal. Setiap minggunya gak punya waktu karena apa? Sibuk. Dengan pekerjaannya, dengan agendanya. Mungkin juga dengan hobinya. Tapi sekali lagi hari ini kita harus merenungkan pesan Tuhan ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Oh iya, orang bisa bela-belain misalkan nonton siaran langsung sampai dini hari. Sehingga hari besoknya sakit kepala, nggak bisa bangun dan tidur, nggak ke gereja. Oh iya. Ini kan hari Minggu, hari libur. Senin sampai dengan Sabtu bekerja.
Wajar dong kumpul-kumpul sama temen hari Minggu. Kan ibadah masih ada minggu depan. Kalau kita hidup sampai minggu depan. Benar nggak? Kalau kita udah game over di hari Selasanya, sepele mungkin. Nggak pernah disangka-sangka, nggak pernah diduga-duga. Seperti kemarin peristiwa di stasiun Bekasi Timur. Saya waktu itu mengingatkan di pemakaman almarhum Pak Martin. Saya bilang cara mati itu macam-macam caranya. Ada yang karena kecelakaan, karena sakit. Tiba-tiba gara-gara ada mobil taksi mogok. Taksinya taksi listrik, mobil listrik. Nggak tahu mogok, pokoknya dia udah melintas di rel kereta, tiba-tiba mesinnya mati. Nggak sempat didorong. Kenalah kereta yang dari arah Cikarang menuju Bekasi. Otomatis kereta yang sudah harus berangkat jadi terhambat nih KRL nih. Yang mau menuju ke arah Cikarang. Entah kurang koordinasi atau bagaimana tiba-tiba yang namanya kereta luar kota, Jakarta, Surabaya, Argo Bromo Anggrek udah melintas di jalur yang tepat berhentinya KRL ini. Tiba-tiba kehantem bem gitu kan. Gerbong wanita, katanya gerbong aman, tidak ada pelecehan. Jurusanlah maut menjemput mereka. Padahal mereka sedang ditunggu-tunggu oleh keluarga. Ditunggu-tunggu mungkin oleh anaknya. Tiba-tiba Argo Bromo menghantam gerbong ini. Dan ada beberapa yang tergencet, ada beberapa yang meninggal. Jadi sekali lagi, nggak pernah ada yang tahu masalah hari kematian. Jadi jangan merasa kita nih, waduh sudah tua. Ingat ya, syarat meninggal tuh nggak harus tua sih. Syarat meninggal tuh nggak harus masuk ke ruang ICU. Orang sehat aja bisa meninggal. Masih muda aja bisa meninggal. Contoh tadi. Yang mengerti amin. Makanya hidup ini jangan sampai kita nih salah pilih. Dan itu akan menentukan masa depan kita. Yang mengerti amin. Dan hari ini apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan? Kita perhatikan yang pertama. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang kita putuskan hari ini, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur kalau kita hari ini bisa ada di rumah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ada orang punya kebiasaan, ibadah. Males. Ibadah. Mendingan cari job hari Minggu. Nggak cukup penghasilan, gaji 1 bulan. Mumpung ada hari Minggu, hari libur. Kita manfaatkan cari uang. Oh iya, berbagai macam alasan. Mumpung hari Minggu nongkrong sama teman-teman. Jalan-jalan, touring mungkin, sepedahan, mungkin memotoran. Amin. Apakah Tuhan paksa untuk ibadah? Tuhan gak paksa. Manusia itu punya kehendak bebas. Tapi Tuhan sudah ingatkan. Kuduskanlah hari Sabat. Yang mengerti kata amin. Karena sewaktu-waktu kematian itu bisa menjemput kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi mari hari ini, ibadah pun itu harus ada kerinduan di hati kita. Tadi saya ngomong, orang tuh kalau lagi sakit, nafsu makannya kurang selera.
Saya kemarin kunjungan ke Alam Parung. Tahu Alam Parung? Ya sonolah dari perapatan Ciseeng ke kiri dari sini. Itu ke Alam Parung. Saya mengunjungi hamba Tuhan di sana. Ya kan? Biasanya gagah perkasa ini orang. Pokoknya gesit itu. Waktu itu saya kunjungin, makan ini enggak mau, ini enggak mau. Kenapa? Karena sakit. Diceritakan saya. Oh iya, orang kalau sakit tuh selera makannya kurang nafsu. Saya pernah sakit tipes. Itu kalau cium aroma makanan, waduh mual. Serius, mual. Tanya istri saya, nggak enak, mual. Dikasih makan apa aja mual. Dan ini tambah sakit. Nggak selera makan. Jadi dengar baik-baik. Ibadah pun, kita ini harus ada satu kehausan, lapar, kerinduan sama Tuhan. Ada orang ibadah cuma rutinitas. Diajak muji Tuhan, cicing we. Diem aja gitu. Pokoknya pasif, kurang aktif. Saya mau katakan yang begitu tuh rohaninya lagi sakit. Nggak selera dia muji Tuhan. Yang ngerti kan amin. Oh iya, padahal nih udah on fire. Ayo kita goyang kiri, goyang kanan. Tetap aja dia nggak terpengaruh. Ngapain sih goyang-goyang? Kayak nggak tahu aja pinggang lagi sakit. Ya kan? Ngapain sih tepok-tepok tangan? Mungkin berpikir begitu. Kalau ibadah tidak ada kehausan, kerinduan, ya begitu, pasif. Tapi kalau dia udah merindukan ibadah, ada rasa cinta sama Tuhan. Ingat ya, orang tuh kalau lagi mabok cinta tuh, lupa daratan. Bener apa bener? Oh iya. Orang mabok tuh gak sadar. Bener gak? Orang kalau lagi mabok tuh gak sadar. Ya namanya orang mabok. Gak sadar dia. Begitupun orang lagi mabuk cinta gak sadar. Udah dikasih tahu nggak ngerti itu dibilangin. Pokoknya tetap aja kekeh gitu. Bahasa sininya kekeh gitu. Ngotot gitu. Karena lagi mabuk. Setelah nikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru dia melek. Baru dia sadar. Menyesal di belakang. Yang mengerti kata amin. Jadi mari hari ini kita harus datang ke rumah Tuhan tuh dengan hati yang haus dan lapar sama Tuhan. Amin. Jadi kita harus dengan kerinduan sama Tuhan. Ini penting sekali. Jangan kita nih menghadap Tuhan nih kayaknya mau enggak. Padahal Tuhan sudah memberikan kehidupan sama kita. Sampai hari ini kita ada semua karena Tuhan yang mengerti kata amin. Dan dikatakan ibadah itu kita harus tertib. Yang setuju kata amin. Makanya ayo kalau mau ibadah itu persiapkan segala sesuatunya. Kalau mau ibadah itu ayo kita nih fokus dengan Tuhan. Yang setuju kata amin. Kita harus fokus sama Tuhan. Jangan kita ibadah, kita sibuk dengan gadget kita. Bukan karena ngeliat Alkitab. Kita ngeliatin media sosial. Bahkan masih bisa menyaksikan mungkin YouTube. Mungkin drakor dan sebagainya. Saya nggak menghakimi tapi mengingatkan. Jangan sampai kita ibadah dengan cara yang seperti itu. Kita harus fokus sama Tuhan. Yang mengerti kata amin. Bahkan ibadah itu harus dengan yang sopan, pakaian sopan. Kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, bukan cuma perempuan, laki-laki. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ayat ke-10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Waktu saya siapin PPT ini, saya dibantu sama anak saya. Coba Brand, cari gambarnya dan sebagainya. Dia cerita, ini anak saya ini kalau kan kos nih di daerah sana, Gading Serpong. Kalau dia hari Sabtu ada kegiatan sampai malam dia nggak pulang. Dia pasti akan tetap sana dan ibadah sana. Dia cerita sama saya, Dad,
Tahu nggak kalau ibadah di sana, itu anak-anak mudanya, khusus ceweknya, dandannya. eh ini, jadi sebenarnya apa sih, Ben? Itu loh, Dad, apa crop top gitu ya. Crop top gitu, yang pusernya kelihatan, ini segini, ini cuma segini gitu. Itu mau ibadah itu. Saya bilang, kamu jangan ikut-ikutan. Enggak, aku mau nggak ikut-ikutan. Aku mau pakai celana panjang terus. Bilang, rapet. Nggak mau aku kayak begitu. Coba, logikanya nih, kita nih kalau menghadap pejabat aja, nggak usah tinggi-tinggi lah. Wali kota atau bupati, kita pasti berpakaian yang sopan, yang rapi. Masa mau ibadah puser mau dikasih ke Tuhan? Amin. Amin. Kita harus ibadah dengan sopan. Alkitab katakan, sepantasnya. Yang mengerti katakan amin. Bahkan orang pengen dilihat oleh orang dari pakai gelang dari sini sampai sini. Tapi sini nggak ada, ini bukan orang India kan. Biasanya nggak pernah angkat tangan, gara-gara pakai gelang angkat tangan dia. Biar orang tahu. Bahkan ada yang nggak bisa angkat tangan, keberatan jamnya. Ada yang kebalik. Haleluya. Jadi mari, tadi dikatakan, ibadah itu kita harus dari hati. Sungguh-sungguh rindu sama Tuhan. Amin. Kita nih mau ibadah bukannya ke tempat pesta. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat tuh, telinga istri saya nggak pernah ada di sininya. Polos-polos aja. Memang belum dibeliin. Iya. Nah, beda sama Mama Minar. Kalungnya aja tuh. Nah, luar biasa. Yang ngerti amin. Jadi mari hari ini kita renungkan semuanya. Ibadah kita itu untuk menghadap Tuhan. Amin. Bukan ke tempat pesta. Yang mengerti amin. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang paling utama, ayo persembahkan hidup kita, pujian kita, penyembahan kita buat Tuhan. Maka Dia hadir bersemaya, bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Karena dikatakan dalam kitab Yesaya, kita lihat pasal yang pertama ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Ayat ke-13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Perhatikan, jangan kita rutinitas, tapi kita sungguh-sungguh nyembah Tuhan itu sungguh-sungguh. Muji Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Tuhan tuh jijik kalau kita tuh enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan, kata Tuhan. Jadi bagaimana ibadah kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dari hal yang paling kecil, on time. Yang setuju katakan yes. On time ibadah kita. Jangan pas mau khotbah baru datang. Kemarin saya lihat habis perjamuan kudus, belum doa berkat. Waduh, berdempal-dempal udah mau keluar semuanya. Saya ngomong sama anak saya, lihat tuh model-modelnya. Belum doa berkat, udah takut kehabisan ini waktu. Padahal tunggu aja sebentar lagi sampai doa berkat. Yang mengatakan amin. Yang mengatakan amin. Kita lihat ayat berikutnya. Amos pasal 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ngeri kan kalau kayak gini? Sia-sia ibadah kita. Apalagi sampai gereja kita tidur.
Amin. Lagi dengar khotbah dia tidur. Di sini nggak ada kayak begitu. Amin. Kalau ada pasti saya suruh baca Alkitab langsung. Biar seger matanya. Amin. Iya, saya lagi pantau nih semua sampai belakang sana. Ada yang tidur nggak? Lihat sama saya semuanya. Haleluya. Mari, jangan sampai Tuhan tuh benci sama perayaan kita. Yang mengerti kata amin. Jadi yang disukai itu adalah kita harus terus tetap beribadah. Tapi ibadah seperti apa tadi? Dengan sopan. Kita mempersembahkan hidup kita dengan haus dan lapar kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, apa yang disukai Tuhan? Menjaga perkataan. Amsal pasal 18 berkata 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, perhatikan mulut kita. Ingat ya, saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan itu taruh mulut itu di depan. Amin, bukan di belakang. Tapi masih berapa banyak orang sering ngomong di belakang. Ngegosip di belakang. Ngejelekin orang di belakang, kumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi sepertinya di sini nggak ada. Amin. Sini nggak ada. Makanya jaga lisan kita, jaga perkataan kita. Mazmur 140 berkata yang keempat. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Mulut itu kadang-kadang berbisa. Contoh inilah semacam kayak provokator. Mempengaruhi. Mari dengarkan baik-baik hari ini. Ingat, bibir kita ini, perkataan ini, Tuhan selalu pantau setiap detik, setiap menit. Amin. Saya pernah bersaksi pada ini, saya ini waktu kecil sampai hari ini, saya udah lupa berapa kali saya pergi ke dokter umum maksudnya. Ketika saya pergi ke dokter, pasti dokter tanya sakit apa. Kemudian pasti disuruh tidur di meja, di tempat tidur ininya, periksanya. Kemudian disuruh suruh buka mulut, suruh keluarin lidahnya, di center sama dia. Oh putih nih, radang ini. Bener apa bener? Dokter pasti periksa lidah kita. Dengar baik-baik, dokter di atas segala dokter setiap hari akan selalu periksa lidah saudara. Jangan seperti ular sendok, bercabang. Di depan A, di belakang udah B lagi. Depan kita A, manis-manis senyum-senyum. Di belakang kurang ajar sama tuh orang. Wah, sumpah serapah keluar. Hati-hati, ingat ya. Hati-hati, apalagi kita ini sampai membicarakan hamba-hamba Tuhan. Ingat, Tuhan itu gak rela hambanya itu dibicarakan. Camkan ini baik-baik. Camkan baik-baik. Ada sebuah kesaksian, ini berulang-ulang biar kita ingat semua. Maka kita pikir, kita ini harus jauh berpikir ke depan. Contoh, ini sahabat saya cerita sama saya. Ini kisah nyata. Dan saya pernah saksikan tempat ini. Ketika dia berkunjung, karena mau makan siang nih, habis ibadah, hari Minggu. Dia berkunjung ke sebuah restoran, Chinese food lah. Dia ngomong begini, Cim, ayo atuh kalau hari Minggu kita ke gereja. Kan pagi bisa, di tempat saya ada yang pagi loh. Kalau enggak nanti ada yang sore, ada juga yang sore nih jam 5 sore. 4 kali ibadah dia. Enggak jawab dia, cuma sesaat dia hening. Kemudian dia ngomong, karena udah kenal nih Pak Pendeta, Bapak kan tahu kalau hari Minggu restoran saya rame. Ini kebanyakan hampir 90% nih yang makan di restoran saya orang Kristen. Bubar gereja, makan di restoran saya. Dan sampai waiting list, harus nunggu. Begitu mereka dapat meja, sambil nunggu makan dia ngobrol tuh Pak Pendeta. Bapak tahu nggak mereka ngapain ngobrolnya? Ngobrol apa? Cuma ngejelekin orang. Ngejelekin ipar, ngejelekin saudaranya, ngejelekin mertuanya, dan juga Pak suka ngejelekin pendeta.
Itu Pak, hasil orang dari gereja kayak begitu. Sorry Pak, saya nggak mau ke gereja. Ya gereja aja begitu, nggak bisa jaga mulut. Itu hamba Tuhan malu, tau nggak? Makanya kita nih harus berhikmat. Kalau lagi kumpul-kumpul, hati-hati dengan mulut. Orang itu akan menyimak apa yang kita perkatakan, apa yang kita, orang itu akan dengar, orang itu akan ingat. Apalagi saudara ada anak-anak yang belum percaya sama dengan Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Orang akan punya penilaian tentang diri kita. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Ini tahun amanat agung. Kita nih harus jadi saksi. Amin. Jadi saksi dari mana dulu? Dari perkataan kita. Ingat kalau mau cari yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Semua orang punya kelebihan dan juga ada kekurangan. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kita paling pinter nilai orang lain. Tapi ketika diri kita dinilai, kita nggak terima. Itu jenis-jenis orang NPD itu. Oh iya, nggak terima. Pokoknya dia yang paling wah, paling hebat. Waduh, itu jenis-jenis orang NPD kayak begitu. Mentalnya sakit. Yang mengerti kata amin. Mari mulai hari jaga mulut kita. Jangan kita suka bergosip, ngejelekin orang, ngegosip yang positif. Oh sini ini lo luar biasa lo dipakai Tuhan, itu bagus kayak gitu. Oh sini lo dapat job lo bagus. Wow ini prestasi bagus, itu keren itu namanya. Memberikan motivasi buat orang-orang yang mendengarkannya. Tapi kalau udah ngomongin oh sini begini jelek begini, aduh hati-hati, hati-hati. Yang mengerti kata amin. Kita juga nggak sempurna. Amin. Dikatakan Matius pasal 12 ayat 36 berkata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tuhan tuh nggak pernah lupa setiap ucapan kita. Dari sejak kita baik sampai kita meninggal, semua ada catatannya, semua ada rekamannya. Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Di pengadilan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bahkan dikatakan dalam Matius pasal 9 ayat 3 dan 4. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Cuma ngomong di hati aja, Tuhan tuh tahu apa yang kita ucapkan di hati, apa yang kita omong di hati. Kita bisa senyum-senyum depan orang, tapi hati kita gondok mungkin sama orang itu. Tuhan tuh tahu. Jadi secara verbal ataupun non-verbal, hati-hati semuanya. Yang mengerti katakan amin. Harus kita pikirkan baik-baik. Sekali lagi, Tuhan menyukai perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang manis, perkataan yang positif. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati juga dengan jari kita. Amin. Kita kadang-kadang suka menumpahkannya atau kita mengekspresikannya dalam tulisan, di status, di media sosial, apalah media sosialnya, banyak sekali. Dengar baik-baik, Yesus tuh gak pegang handphone. Amin. Amin. Maksudnya apa? Kita ini bikin status biar orang tahu kita lagi kesel. Biar orang tahu kita lagi galau. Lebih baik bawa dalam doa aja. Amin, bawa dalam doa aja, mengucap syukur aja. Gak usah kita umbar-umbar. Orang juga nanti akan menilai diri kita kok. Saya sadar nih, di kontak handphone saya ini ada banyak sahabat-sahabat saya. Di sini ada orang Muslim, kontak handphone saya. Ada orang Hindu, ada orang Buddha. Ada orang Konghucu, banyak di kontak handphone saya. Terus saya mau bikin status gitu sebagai hamba Tuhan. Gak suka sama orang. Apa kata mereka? Amin. Mereka akan baca status saya. Ternyata pendeta juga masih suka sakit hati. Ntar dia bilang begitu. Amin. Ternyata pendeta juga masih emosi, masih kesel. Saya gak pernah bikin status begitu-begitu. Saya selalu bikin status, ya firman Tuhan, kegiatan pelayanan saya. Itu aja ya saya bikin yang mengerti kata amin.
Udahlah, kita yang boten-boten kita mau tinggalkan. Yang mengerti amin. Lebih baik kita mari menjadi saksi. Kita harus perkataan kita perkataan yang positif. Yang ketiga dikatakan, kita lihat. Yang ketiga, apa yang suka Tuhan? Nah ini dia. Yang ketiga yang paling suka Tuhan. Mungkin kita kurang suka tapi ini yang paling suka Tuhan. Menabur. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita sadar hari-hari keadaan tidak lebih baik. Bukan cuma kita hari ini, di zaman dulu pun sudah mengalami. Contoh seperti janda di Sarfat. Contoh seperti Ishak. Di zaman mereka hidup pada saat itu, sebelum mereka jadi kaya, mereka tuh mengalami yang namanya proses. Yang mengerti amin. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Maksudnya kepingin pergi ke Mesir Ishak ini. Tapi Tuhan menampakkan diri pada Ishak. Jangan kamu pergi ke Mesir. Tetap tinggal di daerah Gerar ini. Dan dia langsung taat dan dia mulai menabur. Orang lain gak ada yang menabur. Mungkin tertawa lihat Ishak menabur saat itu. Gak masuk akal. Ini orang kurang pengetahuan tentang bertani, bercocok tanam. Tapi Ishak tetap menabur. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia menabur, dia justru diberkati oleh Tuhan. Bukan hari esok, bukan minggu besok. Tapi dalam tahun itu juga dikatakan Ishak menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Bahkan dia sangat-sangat kaya. Artinya hari-hari kita harus menabur kebaikan. Maka kita akan menuai kebaikan. Waktu kita menabur doa, maka kita percaya doa kita pasti didengar. Dan Tuhan akan jawab setiap doa kita. Yang mengerti amin. Stop mulai hari menabur kebencian, stop. Taburlah kebaikan, taburlah doa, taburlah semangat yang mengerti amin. Bahkan dikatakan seperti 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai dengan 14. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepada, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempat itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini Elia ketemu janda di Sarfat. Selama 3,5 tahun tidak turun hujan di tanah Israel. Pertanian gagal total, air pun susah. Sedang terjadi krisis. Tiba-tiba dia ketemu dengan janda di Sarfat yang sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu untuk bikin roti di rumahnya. Elia ngomong, buatkan dulu buat saya, nanti kamu buat di rumah kamu, buat anakmu. Dia sudah diutarakan yang menjadi Sarfat, ini udah gak ada lagi nih. Hari ini saya makan sama anak saya, besok udah gak makan lagi, pasti saya akan mati kelaparan. Tapi ini Elia ngotot, buatkan dulu buah saya. Elia ini gambaran Tuhan. Seringkali kita ngomong punya berbagai, nggak cukup, belum bayar kontrakan, belum bayar sekolah, belum bayar list, nggak cukup Tuhan. Nggak cukup, 10% nggak cukup Tuhan buat saya. Makanya nggak heran kurang terus hidupnya. Yang mengerti amin. Saya belajar taat. Saya selalu kembalikan 10% miliknya Tuhan. Oh iya, saya selalu kembalikan. Ketika saya setia, Tuhan pun setia sama saya. Sampai hari ini, nggak pernah kan kedengeran gembala saudara kelaparan, nggak bisa makan. Sekalipun makannya nggak mewah, cuma sama tahu.
sama pare. Saya paling senang makan pare saya. Saya nikmati itu pare, saya olah sendiri. Amin. Orang bilang hidup udah pahit Pak, jangan makan yang pahit-pahit terus. Oh iya, lebih bagus. Jadi yang namanya apa namanya? Bukan gula, kadar gula tuh jadi normal terus. Amin. Makan yang pahit. Amin. Daud aja Daniel aja makan yang pahit-pahit tetap sehat ya. Amin. Haleluya. Saya percaya kalau kita setia sama Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, menabur, saya percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langitnya. Dan dia akan mencurahkan berkat yang buat setiap kita semua. Tapi di sini kita melakukan bukan karena kita sedang lotre, ingin meraih janji 100%. Enggak, karena kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Dan selalu Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan tidak pernah paksa. Dan hari-hari pengajaran demi pengajaran di luar sana, waduh, berusaha ini menghilangkan perjanjian lama. Amin. Kemarin tegas dikatakan, ayo kita harus terus melakukan setiap kehendaknya Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan pencuri, bahkan ayat 9 udah jelas. Di sini saya mau bahas tentang orang kikir, orang pelit. Itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas ayatnya. Yang mengerti amin. Ayo, jadi selagi ikut Tuhan itu bukan cuma sekedar percaya. Tapi kita harus melakukan setiap firman-Nya. Yang setuju kata amin. Yang terakhir yang keempat. Kita ini harus menjadi saksi. Ini yang disukai Tuhan. Jadi saksi. Di mana dulu? Yerusalem dulu. Nggak usah kita ngomongin Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yerusalem kita aja dulu jadi saksi. Jadi berkat di Yerusalem kita. Matius pasal 28 dikatakan ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau di Kisah Rasul pasal 1 ke 8 berkata dengan jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksi di mana? Di Yerusalem. Seluruh dia, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi saksi di Yerusalem dulu. Yerusalemlah kota kecil. Bisa diartikan juga keluarga kita. Kita bisa ke gereja luar biasa, rajinnya luar biasa. Tapi di rumah gak pernah jadi saksi. Buat anggota keluarga yang belum kenal Tuhan apa? Kita harus di mata mereka kita harus begini. Jangan begini, amin. Ini ke gereja rajinnya bukan main. Tapi di rumah makanan ketika suami mau makan gak pernah tersedia. Sibuk sama pelayanan. Sibuk sama kegiatan. Harus jadi saksi dulu kita. Nomor 1 itu harus Tuhan. Nomor 2 keluarga. Nomor 3 pelayanan. Yang mengerti katakan amin. Oh iya. Bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa mengikuti kita kalau kita sendiri nggak jadi saksi, nggak jadi berkat, nggak terang di rumah kita sendiri. Yang mengerti kata amin. Ayo kita harus jadi berkat. Di Yerusalem kita, baru kita skupnya lebih besar lagi. Udah jadi berkat di Yerusalem, pasti di Yudea, di komplek atau di tetangga kita bisa jadi berkat. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Yang mengerti katakan amin. Kisah Rasul berkata pasal keempat ayat ke-12. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi ayo kita harus jadi saksi. Kita doa, bahwa dalam doa jadi terang, jadi berkat dan beritakan kabar baik. Dan kita percaya amanat agung ini pasti akan digenapi. Minimal satu keluarga kita pasti akan diselamatkan. Sesuai dengan firman, satu orang diselamatkan, masa seisi rumahnya pasti diselamatkan. Kalau kita jadi berkat, kalau kita tuh jadi saksi yang mengerti katakan amin. Ayo jadi contohlah kita, jadi terang. Jangan sampai kita nih di mata mereka, aduh kita banyak istilahnya nggak baik lah, nggak bagus. Jadi mari kita hari ini kita mau merubah hidup kita.
Dan saya percaya inilah yang disukai Tuhan. Pertama apa? Kita jangan meninggalkan ibadah. Yang kedua, kita menjaga perkataan kita. Yang ketiga, kita mulai menabur. Yang keempat, jadi saksi. Kita bangkit berdiri.